Dalam konflik Rusia-Ukraina, sebagian besar perhatian publik tertuju pada pertempuran darat, drone kamikaze, dan rudal hipersonik. Namun, ada satu elemen militer Rusia yang bekerja jauh dari pandangan media: kapal selam Varshavyanka. Kapal ini adalah bagian dari proyek 636,3, dikenal di NATO sebagai Improved Kilo Class. Berbeda dengan kapal selam nuklir yang besar dan bising, Varshavyanka menggunakan tenaga diesel elektrik yang membuatnya lebih senyap dan ideal untuk operasi di perairan tertutup seperti Laut Hitam. Selama Perang Ukraina, kapal selam inilah yang memungkinkan Rusia meluncurkan serangan rudal dari bawah permukaan laut dengan risiko deteksi yang sangat rendah. Rusia menugaskan 6 kapal selam Varshavyanka Class di armada Laut Hitam. Keenamnya adalah B-261 Novorossiysk, B-237 Rostov-on-Don, B-262 Stary Oskol, B-265 Krasnodar, B-268 Veliki Novgorod, dan B-271 Kolpino. Kapal-kapal ini dibangun di Admiralty Shipyards, Saint Petersburg, dan diserahkan antara tahun 2014 hingga 2017. Masing-masing memiliki panjang sekitar 73 meter, berat selam 3.900 ton, dan diawaki oleh sekitar 50 personel. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, kapal-kapal ini berbasis di Sevastopol, Crimea. Namun, sejak 2023, serangan drone laut Ukraina membuat pelabuhan itu tidak lagi aman. Sebagian besar kapal selam kemudian dipindahkan ke Novorossiysk di pantai Rusia untuk mengurangi risiko kerusakan. Hingga 2025, diperkirakan 2 hingga 3 kapal tetap aktif melakukan patroli dan peluncuran rudal dari wilayah selatan Laut Hitam. Ada beberapa alasan mengapa Rusia sangat mengandalkan kapal selam Varshavyanka dalam operasi militernya. Pertama, kapal ini dirancang untuk laut dangkal. Laut Hitam tidak terlalu dalam dan kapal nuklir besar sulit bermanuver di sana. Varshavyanka lebih kecil, lebih fleksibel, dan mampu beroperasi dekat pantai tanpa terdeteksi. Kedua, biaya operasionalnya rendah. Sistem diesel elektrik membuatnya lebih hemat bahan bakar dan lebih mudah dirawat dibanding kapal selam nuklir. Hal ini penting karena Rusia harus menjaga tempo operasi jangka panjang di tengah tekanan logistik. Ketiga, kapasitas serangannya cukup besar untuk ukuran kapal non-nuklir. Dengan membawa rudal jelajah kaliber, satu kapal mampu menyerang sasaran darat sejauh hingga 2.000 km. Dari Laut Hitam, rudal itu bisa mencapai hampir seluruh wilayah Ukraina. Kapal selam Varshavyanka memiliki 6 tabung torpedo berukuran 533 mm di bagian depan. Tabung-tabung ini dapat menembakkan torpedo berat, rudal jelajah, atau ranjau laut. Total muatan senjata mencapai sekitar 18 torpedo atau 24 ranjau bawah air. Senjata utama yang paling menonjol adalah rudal jelajah 3M14 kaliber yang dikenal di barat sebagai kaliber PL. Rudal ini dapat diluncurkan dari bawah air melalui tabung torpedo, lalu naik ke permukaan laut dan terbang rendah menuju sasaran darat. Jarak jangkau maksimumnya mencapai 1.500 hingga 2.000 km dengan akurasi tinggi untuk serangan strategis. Selain varian darat, kapal ini juga bisa menembakkan rudal 3M54 Klub versi anti kapal yang memiliki tahap terminal supersonik. Rudal ini dirancang untuk menembus pertahanan kapal musuh di jarak hingga 300 km. Sebagai tambahan, kapal ini juga memiliki kemampuan menebar ranjau laut, memungkinkan operasi penutupan jalur logistik musuh. Dalam situasi tertentu, awak kapal dapat membawa sistem manfaat seringan seperti igla es untuk pertahanan diri terhadap ancaman udara jarak dekat, meski jarang digunakan dalam operasi sebenarnya.
Sejak awal invasi, kapal selam Varshavyanka digunakan Rusia untuk meluncurkan rudal kaliber ke sasaran di Ukraina. Serangan biasanya diarahkan ke infrastruktur energi, pangkalan militer, dan fasilitas penyimpanan amunisi. Peluncuran dilakukan dari posisi tersembunyi di Laut Hitam bagian selatan, di luar jangkauan sistem pertahanan pantai Ukraina. Karena rudal diluncurkan dari bawah air, sistem deteksi radar Ukraina hampir tidak punya waktu untuk memberi peringatan dini. Hal ini membuat serangan semacam itu sulit diprediksi dan hanya bisa dicegat saat rudal sudah mendekati target. Namun, sejak pertengahan 2023, efektivitas operasi kapal selam Rusia menurun. Ukraina meningkatkan kemampuan pertahanan lautnya dengan drone maritim, sensor sonar, serta bantuan intelijen dari negara-negara barat. Beberapa pangkalan Rusia di Crimea juga diserang, sehingga memaksa kapal-kapal selam beroperasi dari jarak yang lebih jauh. Dari sisi keunggulan, Varshavyanka masih menjadi salah satu kapal selam diesel elektrik paling senyap di dunia. Ia memiliki jejak akustik yang sangat rendah dan sistem sonar yang cukup modern. Hal ini memberi Rusia kemampuan menyerang secara tersembunyi dari laut tanpa risiko tinggi bagi pilot atau kapal permukaan. Namun, ada keterbatasan. Kapal ini tidak dapat beroperasi lama di bawah air karena harus naik ke permukaan secara berkala untuk mengisi baterai. Pada saat itulah, kapal menjadi paling rentan terhadap deteksi. Selain itu, jumlah unit aktif terbatas. Dengan hanya 6 unit di armada Laut Hitam dan beberapa di antaranya dalam perawatan, kapasitas serangan bawah laut Rusia tidak besar. Kondisi Laut Hitam yang kini dipenuhi sensor dan drone laut juga membuat ruang gerak kapal semakin sempit. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.